Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fendi Khalifah Rahman, NIM 2018 096 01 1622. Baik, saya akan menjelaskan tentang media dan teknologi pembelajaran, yaitu tentang teknologi pembelajaran di masa depan. Yaitu teknologi di masa depan mempunyai beberapa bagian yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia. Karena hampir semua kegiatan manusia memanfaatkan teknologi, baik teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Penciptaan teknologi sesuai dengan esensinya dilakukan untuk memudahkan kegiatan hidup manusia. Teknologi, khususnya informasi, memiliki pengaruh yang sangat pesat dan besar terhadap cara manusia dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, teknologi informasi dapat berperan sebagai media pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan sebagai media pembelajaran. Bab ini untuk yang selanjutnya, yaitu gelombang peradaban manusia. Arvid Toffler, seorang ilmuwan dan futuris terkemuka, mengemukakan 3 gelombang penting perkembangan peradaban manusia dalam buku The Deal Waves, yaitu yang pertama, gelombang pertama yaitu teknologi pertanian. Untuk yang gelombang kedua yaitu teknologi industri, dan yang terakhir yaitu gelombang ketiga teknologi elektronik. Dari setiap tahap perkembangan atau gelombang peradaban memiliki karakteristik penting yang menandai berlangsungnya era tersebut. Pada setiap era peradaban tergambar pola perilaku manusia yang menonjol dan penggunaan teknologi yang kegiatan. Untuk yang gelombang pertama yaitu ditandai dengan berkembangnya teknologi pertanian. Contohnya, teknologi yang digunakan pada era ini adalah peralatan-peralatan pertanian mulai dari yang sederhana sampai kepada yang canggih. Misalnya, alat untuk membajak sawah dan traktor. Untuk yang gelombang kedua yaitu dimulai bersamaan dengan masa revolusi industri di Eropa. Di era ini juga ditandai dengan para sektor industri yang sangat dominan. Semua kegiatan pada era ini diselenggarakan dengan tujuan yang untuk memperoleh hasil yang optimal atau efektif dengan menggunakan sumber daya yang relatif minimal dan efisien. Untuk yang gelombang ketiga yaitu merupakan era berkembangnya teknologi elektronik pada masyarakat. Pada era ini, masyarakat berpandangan siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam persaingan. Karena pada gelombang ketiga ini, teknologi elektronik seperti perangkat komputer dan digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Untuk yang selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi. Teknologi telah menjadi bahan yang tak terpisahkan dari semua aspek kehidupan manusia. Hampir dalam semua kegiatan manusia memanfaatkan teknologi, baik yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Penciptaan teknologi sesuai dengan eksistensinya. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat dalam 2 dekade belakangan ini, yang telah mengetahui berbagai aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aktivitas belajar dan pembelajaran manusia, menjadi salah satu sektor untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Sebagai sebuah teknologi, perangkat komputer telah mengembangkan manusia dalam melakukan sejumlah aktivitas kehidupan, seperti yang pertama pengelolaan kata, dan yang kedua pemrosesan data, yang ketiga desain dan perkembangan, dan yang keempat sarana komunikasi, dan yang terakhir yaitu sarana hiburan. Karena komputer sendiri mempunyai banyak yang digunakan bagi melakukan tugas pengelolaan kata,
seperti Microsoft Word, tetapi juga telah digunakan sebagai yang lainnya. Kenyataan di atas telah menjadikan komputer sebagai perangkat yang populer, sebagai sarana pembelajaran dan sekaligus sebagai sarana hiburan. Perangkat komputer sendiri dengan jumlah potensi yang dimiliki dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang bersifat interaktif yang terdapat program komputer misalnya dapat memberi kesempatan bagi penggunanya untuk berinteraksi secara intensif dengan pengetahuan dan informasi yang dipelajari. Belajar menggunakan komputer dapat membuat seseorang menjadi terlatih dan terampil dalam melakukan proses encoding dan juga decoding. Kemampuan encoding adalah kemampuan dalam merancang dan menyusun pesan dan informasi yang akan dikomunikasikan agar dapat dimengerti oleh orang yang membacanya. Adapun untuk decoding sendiri adalah aktivitas seseorang dalam menginterpretasikan pesan dan informasi yang dikirimkan oleh orang lain. Untuk yang selanjutnya yaitu revolusi digital. Revolusi di teknologi komputer yang dimiliki sekarang yaitu sangat pesat, telah membuat ukuran perangkat digital ini menjadi semakin kecil. Perangkat komputer pada masa lalu hanya dapat dioperasikan di suatu tempat sebagai workstation. Kini berubah menjadi perangkat yang lebih ringkas dan mudah dibawa atau portable. Dengan ukuran perangkat ringkas, kita menyelesaikan pekerjaan menggunakan komputer di mana saja dan kapan saja. Perangkat digital seperti laptop, ultra portable komputer, dan personal digital assistant atau PDA adalah contoh nyata dari perkembangan teknologi komputer ke arah bentuk dan ukuran yang sangat ringkas. Yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi jaringan dan digital. Dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sampai saat ini telah mengubah gaya hidup dan cara masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi dan pengetahuan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi jaringan atau internet yang berkembang beriringan dengan kemajuan teknologi digital tidak mampu memperluas cakrawala pengetahuan pengguna media dan teknologi. Dalam membuka situs web atau website yang kita ketahui, kita dapat menjelajah informasi sampai ke mancanegara sendiri. Jadi, teknologi komunikasi dan informasi telah memanjakan kita dalam memperoleh informasi dan pengetahuan yang kita perlukan. Dapatkah Anda bayangkan apa yang kita lakukan untuk mencari dan memperoleh informasi 5 tahun yang lalu? Pada masa lalu, sumber-sumber informasi yang tersedia hanya terbatas pada koran, radio, dan televisi. Untuk kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi, seperti yang terjadi saat ini telah mengubah paradigma belajar dan pembelajaran menjadi sangat mudah. Jadi, paradigma lama yang menganggap guru sebagai salah satu sumber informasi dalam proses pembelajaran tidak lagi berlaku saat ini. Karena kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi telah membuat guru tidak lagi harus berperan sebagai pengajar dan sumber informasi dan pengetahuan semata, tetapi juga menjadi pengelola dan pengembang program pembelajaran yang dapat membantu siswa atau learner mencapai kemampuan atau kompetensi yang diperlukan. Jadi, pengaruh kemajuan teknologi informasi yang berdampak terhadap aktivitas belajar dan program pembelajaran telah dilahirkan bentuk-bentuk pembelajaran jarak jauh dan distancing learning. Untuk yang selanjutnya yaitu konklusi. Dalam melaksanakan tugasnya, manusia seringkali tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi, baik teknologi yang sederhana maupun teknologi yang canggih. Salah satu bentuk teknologi yang dapat digunakan saat ini adalah teknologi komputer.
Sepanjang sejarah perkembangan, teknologi komputer telah banyak membantu tugas-tugas dan pekerjaan manusia, termasuk di dalam tugas untuk mencari, menemukan, serta mendesiminasikan informasi dan pengetahuan. Untuk pengaruh kemajuan teknologi informasi telah memberikan signifikan terhadap aktivitas belajar dan program pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan lahirnya bentuk-bentuk pembelajaran baru seperti online learning, blended learning, dan sistem pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Di masa depan, teknologi komunikasi dan informasi akan berkembang semakin pesat. Jadi, teknologi dan informasi telah menjadi bagian integral dari kegiatan manusia dalam memanfaatkan informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan kegiatan belajar dan meningkatkan kemampuan atau kompetensi. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang teknologi dan pembelajaran di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.